lahir batin. Untuk sesi hari ini kita bahas tentang investasi ya. Ini suara saya jelas kan ya? Jelas, Mem. Baik. Kemudian kemarin kan yang EPS itu kan sudah dipelajari videonya ya. Cuman mungkin nanti untuk pelatihan kita lebih enak EPS dan revenue recognition itu kalau kita offline gitu ya. Nah itu kemarin rencananya kita jadian di tanggal 17 atau 18 ya, KP keduanya. Ini terkait dengan investasi ya. Nah untuk investment nanti masuk juga di materi untuk TS ya. Pasti mungkin Anda juga sudah tahu bahwa ketika perusahaan berinvestasi itu bentuknya bisa macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk surat hutang, ada yang dalam bentuk saham, ada yang dalam bentuk properti dan sebagainya. Nah, nanti di sini akan lebih dibahas pada debt investment dan equity investment ya. Kemudian ketika kita bicara debt investment, ini yang disebut dengan investasi, ini adalah kalau kemarin di chapter 15 kita membahasnya terkait dengan equity. Equity ini sudut pandangnya dari perusahaan. Perusahaan punya saham kemudian dijual. Nah, kita mencatat pengakuan, pencatatan akuntansinya dari sisi perusahaan sebagai pemilik saham dan menjual. Nah, di sini kalau materi investasi ini balikannya. Jadi kita dari sisi yang membeli sahamnya perusahaan. Jadi kita akan membuat pencatatan dari sisi investi. Di asumsinya ketika perusahaan itu membeli sahamnya perusahaan lain atau ketika perusahaan itu membeli obligasinya perusahaan lain itu seperti apa kita akan mencatatnya. Nah, di sini untuk bentuk investasi tadi sudah saya jelaskan ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah debt investment. Debt investment ini adalah investasi dalam bentuk surat hutang semacam obligasi. Karena kita sudah belajar juga kan tentang bonds payable gitu ya. Nah, dari orang yang membeli bonds payable itulah ya dia melakukan investasi dalam bentuk debt investment ini. Nah, kemudian ketika kita bicara kemarin bonds payable, itu kita juga bicara bahwa ketika kita menjual obligasi, kita harus membayar sejumlah bunga. Maka orang yang membeli obligasi dia akan mendapatkan bunga tersebut sebagai return dari investasinya. Dan selain dari pendapatan bunga, dan dari investasinya itu juga berupa selisih antara harga pasar dengan harga perolehan investasi di awalnya. Jadi ketika di akhir tahun ada selisih antara harga pasar dengan harga perolehan investasinya, maka di situ akan diakui kemarin ada unrealized gain gitu ya, masuk sebagai return dari investasi tersebut. Kemudian kalau misalnya ada ketika terjadi selisih harga pasar dengan harga perolehannya, itu kemudian investasi tersebut dijual atau dilepas, maka unrealized gain tadi akan berubah bentuk menjadi gain beneran. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah equity investment. Ini investasi dalam bentuk saham. Jadi kita beli sahamnya perusahaan lain, gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa return yang diharapkan akan diperoleh oleh investi itu adalah berupa earning per share, kemudian berupa dividen ketika si perusahaan tempat kita berinvestasi itu membagikan dividen ya. Kemudian juga sama jika ada selisih antara harga pasar saham dengan harga perolehannya, maka eh, ada kemungkinan gitu ya di situ akan diperoleh gain jika investasi tersebut dieksekusi ya. Baik. Nah, tadi terkait dengan bentuknya. Nah, sekarang jenisnya. Untuk jenis investasi sendiri, ini jenisnya ada yang berupa trading securities, ada yang berupa available for sale securities, dan ada yang berupa held to maturity securities. Bedanya apa gitu ya? Jadi kalau investasi yang bersifat sifat trading ini biasanya adalah investasi jangka pendek, di mana tujuan dari investasi itu tujuan utamanya adalah
untuk dijual kembali saat harga pasarnya naik. Jadi saya beli sekarang, 3 bulan lagi ini prediksinya akan harga naik. Ketika benar-benar naik kita akan jual sehingga kita dapat gain dari selisih harga itu. Nah itu kalau sifatnya trading. Kenapa dibilang trading? Karena ya kita beli, maka tujuan untuk dijual lagi. Asumsinya itu diasumsikan seperti barang dagangan gitu ya, seperti transaksi jual beli atau trading. Nah kemudian yang kedua adalah available for sale. Investasi yang sifatnya available for sale ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk benar-benar berinvestasi, bukan untuk dijual dalam jangka pendek. Namun, gitu ya, jika perusahaan ini membutuhkan dana tambahan rasionalnya, gitu misalnya dalam misalnya belum 1 tahun, gitu ya, mereka butuh dana tambahan, maka investasi dapat dijual. Jadi tujuan awal belinya adalah untuk disimpan, untuk investasi. Mendapatkan return dividennya, misalnya mendapatkan return EPS ya dalam jangka panjang. Namun tiba-tiba misal kondisi kemarin seperti COVID gitu kan, banyak perusahaan yang akhirnya mengalami penurunan dan membutuhkan dana segar misalnya, maka itu boleh dijual. Nah, sementara itu investasi yang sifatnya held to maturity, held to maturity ini umumnya adalah investasi jangka panjang, gitu, di mana dalam transaksi pembelian investasi itu biasanya disertai dengan perjanjian bahwa investasi tersebut harus dipegang oleh investor itu sampai jatuh tempo. Jadi dia biasanya tidak dapat dijual sebelum jatuh temponya. Gitu. Kenapa? Karena ketika transaksi itu memang perjanjiannya adalah itu maturity, maka biasanya pihak investi itu akan memutar dana yang diinvestasikan oleh investor itu ke dalam proyek-proyek jangka panjang, ya, dalam bentuk-bentuk operasional jangka panjang. Nah, sehingga kalau dia di tengah jalan tiba-tiba diputus investasinya itu ditarik gitu kan. Nah, maka investi ini butuh untuk mencari investor yang lain gitu. Nah, untuk mencari investor lain itu butuh butuh biaya gitu. Nah, sehingga biaya itulah yang akan dikenakan sebagai denda biasanya kepada si investi yang sorry, kepada investor yang memutuskan investasinya di tengah jalan gitu ya, sebelum dia jatuh tempo. Nah, itu makanya seperti kalau kita deposito di bank, misalnya kita depositonya 3 tahun, kemudian di tengah jalan gitu kita tarik depositonya, justru kita ambil uang kita sendiri, tapi justru kita kena charge gitu kan. Kenapa ya? Karena uang itu lagi diputar sama bank untuk melakukan usaha yang lain. Gitu. Sehingga ketika diputus tengah jalan, itu pasti ada risiko. Seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan penilaian, penilaian investasi. Kalau dia sifatnya adalah trading karena jangka pendek, maka itu akan dinilai sebesar fair value-nya, sebesar harga pasar. Kemudian selisih antara fair value dengan harga perolehan investasi itu akan diambil sebagai unrealized gain atau unrealized loss yang seperti kita tahu dia akan masuk ke dalam perhitungan net income ketika kita menghitungnya adalah pakai comprehensive income ya. Nah, kemudian untuk available for sale ini juga akan dinilai sebesar fair value. Kemudian selisih antara fair value dengan cost investasi ini akan diakui juga sebagai unrealized gain atau loss dalam comprehensive income dan dimasukkan sebagai komponen terpisah dalam komponen income. Kemudian kalau head to maturity ini akan diakuinya, dinilainya adalah sebesar nilai amortisasi harga perolehannya. Nah, dia tidak akan mengakui kalau misalnya ada selisih antara harga pasar dengan uh, harga perolehan investasinya, dia tidak akan mengaku itu sebagai unrealized gain atau loss. Kenapa? Ya karena dia tujuannya untuk disimpan investasi itu dalam jangka panjang, bukan untuk dieksekusi atau di pas dalam jangka pendek. Sehingga kalau saran itu harganya naik turun, ya dia nggak, karena dia akan pegang itu sampai jatuh tempo. Oke, baik.
Nah, ini contoh untuk transaksi debt investment yang sifatnya adalah trading, misalnya di 17 Maret 2020. Misalnya PT Trisakti mengakuisisi investasi dalam bentuk obligasi, ya. Investasinya dalam bentuk surat hutang obligasi dari PT Makmur. Jadi PT Trisakti beli obligasinya PT Makmur dengan harga $40.000. Dia dalam transaksi itu ada biaya broker dan pajak sebesar 3.860. Nah, di 31 Desember, harga pasar obligasi dari PT Makmurnya ini naik 51.500. Tadinya ketika dibeli oleh PT Trisakti itu 4. Berarti di sini nanti akan ada selisih antara harga perolehan dengan harga pasar di akhir tahun. Ya. Nah, maka jurnalnya ketika diakuisisi, kita akan mencatat sebesar harga perolehan dari investasi itu. Harga perolehannya adalah tadi harga nilai nominal investasinya plus biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sampai investasi itu bisa menjadi miliknya investor, ya. Ya, di sini ada biaya broker dan pajak yang ditambahkan. Maka debt investment itu di debit ketika beli kan dia dari PT Trisakti itu dapat eh, investasi gitu ya. Dia akan dapat sebagai debt investment dari PT Makmur senilai 40.000 ditambah biayanya dari 3.860, jadi nilainya 43.860. Nah, kemudian dia bayar tunai, berarti di kreditnya adalah cash yang nilai. Nah, kemudian di 31 Desember, tadi ketika ada selisih harga pasar dengan harga perolehannya, maka kita hitung selisihnya. Ingat, walaupun di sini nilai nominalnya 40.000, tapi harga perolehannya adalah 43.860. Sehingga ketika kita mau menghitung unrealized gain-nya atau unrealized loss-nya, kita harus pakai dasarnya selisih dari pasar dengan harga perolehan, kan dengan nilai nominal. Ya. Nah, sehingga di sini selisihnya adalah 5.153 dikurangi 4.386. Jadi, jurnalnya kita akan mencatat karena harga pasar lebih tinggi dari cost-nya, dari harga perolehannya, berarti kita akan dapat unrealized gain, gitu ya. Kita catat unrealized gain-nya 7.640. Kenapa unrealized? Karena investasinya masih dipegang, tidak dijual. Ini tidak berubah jadi gain beneran. Nah, unrealized gain atas income itu ada di kredit, kemudian di debitnya kita akan mencatat itu sebagai eh, fair value adjustment, jadi penyesuaian atas harga pasar senilai tadi 7.640 sama dengan nilai unrealized. Oke. Sampai sini untuk dua jurnal penerbit, pembelian investasi dalam bentuk debt investment dan perhitungan selisih harga pasar dengan harga perolehan sudah cukup jelas sebenarnya. Bisa dipahami? Baik, berikutnya ini, nah tadi kalau kita lihat di sini, ketika mencatat unrealized gain-nya, kita catat bahwa dia adalah sebagai komponen dari income, gitu ya, komponen dari net income. Nah sekarang, ketika kita mencatatnya untuk debt investment yang sifatnya head for collection, artinya yang sifatnya adalah jangka panjang, baik available for sale maupun held to maturity. Available for sale ya. Kalau held to maturity kita tidak akan ada jurnal ya untuk pengakuan selisih antara fair value dengan cost-nya. Ya. Nah, contohnya tadi ketika kepemilikan ini sama jurnalnya, tetapi ketika ada selisih harga pasar dengan cost-nya, logikanya sama, kita tetap akan mengakui unrealized gain dan mencatat itu di debitnya sebagai penyesuaian atas harga pasar, fair value adjustment. Nah, di sini, kita lihat di sini, ini di kreditnya, ini untuk unrealized gain-nya kita kasih kode equity, karena tadi dikatakan, kalau available for sale, maka unrealized gain yang kita masukkan di dalam komponen comprehensive income ini adalah sebagai bagian atau sebagai komponen dari equity. Sementara kalau tadi yang sifatnya adalah trading, unrealized gain-nya adalah sebagai komponen dari bedanya. Ya.
eh, beda antara yang sifatnya available for sale dan trading dalam pencatatan unrealized gain yang diperoleh dari selisih harga pasar saham dengan eh, harga perolehan saham yang dibeli untuk investasi. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ini kita lihat tadi kalau head to maturity, si investasinya adalah ini tadi kayaknya. Oh ya, ini head to maturity ya, yang sifatnya jangka panjang tadi kan saya katakan bahwa ketika saya beli investasi tujuannya untuk dipegang sampai jatuh tempo gitu ya. Tidak akan saya jual-jual atau apa memang tidak boleh gitu ya dijual oleh investinya gitu. Nah, sehingga ketika ada perubahan tadi fair value obligasi berubah berbeda dengan harga perolehannya, kita tidak pernah mengakui apa-apa. Di sini kita tidak perlu membuat jurnal apapun. Dia sifatnya adalah head to maturity, ya investasi jangka panjang. Kenapa? Ya tadi saya bilang kita nggak peduli mau naik turun harga di bursa, tapi kan ya udah cuekin aja tuh kita akan pegang saham ini atau obligasi harga pasaran naik turun nggak ngaruh terhadap investasi. Kita hanya peduli pada misalnya apa namanya bentuk investasinya adalah saham, maka ya berapa dividen yang akan kita peroleh. Atau kalau bentuk investasinya adalah surat hutang semacam obligasi, adalah pada keberlanjutan kita dapat return dalam bentuk. Cukup jelas ya bedanya ya. Jadi untuk saat akuisisi atau saat beli investasinya tidak ada beda jurnalnya, walaupun dia bersifat trading, available for sale atau trade to maturity nggak ada beda dalam perolehan. Yang beda adalah pada saat terjadi eh, perubahan harga pasar dibandingkan. Di sini yang mau ditanyakan? Mem mau nanya dulu nih. Boleh. Kan tadi Mem bilang kalau yang investment itu kita dilihat dari sisi investornya. Berarti yang di sini tuh yang sebagai investornya PT Trisakti atau PT Makmur. Kalau kita lihat dari sini kan, PT Trisakti mengakuisisi investasi dalam bentuk obligasi yang dikeluarkan oleh PT Makmur. Berarti PT Trisakti ini yang beli investasi gitu kan, yang beli obligasinya PT Makmur. Nah, berarti investornya adalah PT Sakti. Paham ya? Kalau yang kita kemarin pelajari ketika kita bahas di chapter awal yang obligasi, itu kita nyatetnya dari sisi PT Makmurnya, asumsinya kayak gitu. Menjual obligasi kan. Nah, sekarang kita dalam chapter investasi ini dari sisi kebalikannya, dari sisi yang membeli investasi. Jelas ya? Oke. Makanya ketika di sini jurnal perolehannya kan berarti dia ngeluarin cash gitu kan buat bayar beli investasi. Gitu ya. Jadi dia mencatat dia membeli investasi maka dia akan dapat investasi di debit bertambah karena investasinya dalam bentuk obligasi. Maka di sini investasinya disebut sebagai debt investment. Investasi dalam bentuk surat hutang. Dia keluarin cash, cashnya berkurang. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Jelas ya. Jadi kita switch ya sekarang. eh, Apa namanya logikanya adalah dari sisi ketika perusahaan membeli obligasinya perusahaan lain atau ketika perusahaan membeli sahamnya. Baik, kalau tidak bisa lanjutkan. Nah, di sini ketika tadi berinvestasi dalam bentuk surat hutang gitu ya, maka kan si investor gitu ya PT Trisakti itu akan dapat bunga yang bayar siapa? Yang bayar itu ya si PT Makmur tadi gitu kan ya. Nah, ketika dia menerima bunga, ini kan tanggalnya sudah ditetapkan kayak kemarin kan. Setahun dua kali kah, setahun tiga kali kah gitu kan. Per tanggal berapa tanggal bunganya obligasi udah jelas gitu kan. Nah, di situ maka dia akan terima uang dan maka
di sini ketika bunga itu diterima oleh investor, maka dia akan mengakui sebagai interest revenue. Nah, nilai interest revenue akan dipengaruhi oleh amortisasi premium atau diskon. Kemarin kan kita udah bikin tabelnya gitu ya. Tabel amortisasi premium atau diskon, sementara kita mencatatnya kalau transaksi obligasi kemarin adalah dari sisi penerbit obligasi. Gitu ya, dari sisi investinya yang menjual obligasi, maka ada interest expense. Nah, sekarang kita balik, kita melihat tabel itu dari sisi investor yang mendapat yang melakukan investasi. Berarti dia yang mendapat bunga, maka dia akan mencatat interest revenue. Kalau tabelnya, tabel amortisasinya tidak ada beda dengan yang kemarin Anda bahas ketika kita membahas chapter obligasi ya. Tapi bikin jurnalnya, nah, itu yang beda. Kalau kemarin kita hapus sebagai interest expense, sekarang kita hapus sebagai interest revenue. Ya, oke. Nah, maka ketika gitu ya, ketika kondisi penerbitan obligasinya tadi adalah diskon atau ketika kondisi pembelian obligasi yaitu di kondisi diskon, maka ketika dia memperoleh bunga dia akan mencatatnya adalah cash ya. Cashnya berapa? Cashnya itu kan yang interest paid kemarin kita hitungnya ketika di tabel obligasi. Interest yang akan dibayar oleh si penerbit obligasi itulah yang akan diterima oleh investor. Ada catat dia dapat nih cash. Cashnya akan tetap setiap setiap periode pembayaran bunganya nggak akan berubah nilainya. Kemudian setiap investment ini adalah senilai amortisasi diskon atau premiumnya. Ya, kalau diskon berarti kan amortisasinya kemarin kalau dari apa namanya dari sisi penjual itu amortisasinya dari kredit, tapi kalau di sisi penerima amortisasinya dari debit ya. Nah, sehingga di sini debt investment, kemudian di kreditnya interest revenue. Nah, sementara kalau kondisi ketika membeli investasinya itu dalam bentuk premium, maka dia akan terima cash nilai juga akan tetap sebesar interest yang dibayar oleh si penjual obligasi ya. Kemudian amortisasi premiumnya ada di kredit. Kemudian interest revenue adalah senilai interest sorry apa namanya cash dikurangi dengan amortisasi premium yang diakui. Oke. Nah, saya lanjutkan pada penjualan debt investment itu. Untuk penjualan debt investment, ini contohnya pada 1 Juli 2020 PT Trisakti menjual investasi dalam bentuk obligasinya PT Makmur. Jadi yang tadi dibeli, sekarang dijual. Harga 40.000. Di mana harga pasar debt investment-nya itu pada saat perolehan tadi kan kita bayar sebesar 43.860 gitu ya. Kemudian ini sudah diamortisasi sampai 1 Juli 2000 senilai 55.000. Jadi tadinya Trisakti beli tadi kita lihat harga belinya adalah 43.860 harga perolehannya. Kemudian sudah diamortisasi ya, diamortisasi nilai 5.000. Berarti kalau kita hitung itu ya nilai sisanya dia, saldonya dia atau book value obligasi, book value investasi obligasinya itu adalah senilai 43.860 dikurangi 5.000. Jadi senilai 3886. Oke. Nah, kita lihat saat ini harga pasarnya adalah 40.000 ketika dia menjual. Jadi tadi tadi awalnya dia beli investasi terus sekarang dijual. Awalnya belinya sekian, kemudian sudah diamortisasi 5.000 sehingga nilai sisanya adalah 3886. Nah, kemudian investasi yang nilai bukunya adalah 3880 ini ternyata laku dijual senilai 40.000. Nah, berarti artinya kalau kita punya investasi senilai 3880 tapi di pasar dia bisa laku 40.000, ini perusahaan dapat gain atau dapat loss? Oke.
gain, ya kan? Karena saya akan menjual aset saya berupa investasi lebih tinggi daripada book value. Maka kita akan dapat gain 40.000 dikurangi 3886. Sehingga jurnalnya ketika kita menjual investasi tersebut, jurnalnya seperti ini. Kita akan dapat duit sebesar harga pasar, jadi lakunya cash 40.000. Kemudian kreditnya adalah debt investmentnya, tadinya ketika beli kan di debit ya. Nah, sekarang kita jual, berarti kita pindahkan ke kredit. Gitu. Ketika awal beli di sini kan, ketika awal beli, nah ini ketika awal beli kan di debit. Nah, karena harta berupa investasi ini kita jual, berarti kan udah kita hapus dari neraca kita ya, kita keluarkan dari neraca, maka kita pindahkan ke kredit sebesar book value-nya. Lalu tadi selisihnya adalah kita hapus sebagai gain. Gain atas penjualan investasi. Gain on sale of investment. Yes. Ini clear ya sampai sini? Ya. Oke. Nah, ini tadi adalah terkait dengan debt investment. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke equity investment? Ini tadi sama dengan yang tadi ya. Terulang. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita masuk tadi sudah kita bahas terkait dengan investasi dalam bentuk surat hutang. Nah, sekarang kita akan bahas investasi dalam bentuk saham. Ya, nah, kembali lagi, kalau kemarin di chapter equity kita membahasnya adalah dari sisi perusahaan yang menerbitkan saham, yang menjual saham. Nah, sekarang di chapter investasi ini kebalikannya. Kita akan membahas dari sisi perusahaan membeli sahamnya perusahaan lain. Ya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan investasi saham atau equity investment, maka kita akan melihat investasi saham itu sebenarnya signifikan atau tidak. Ketika kita memiliki investasi di perusahaan lain, investasi kita yang kita miliki itu signifikan atau tidak. Signifikan atau tidaknya itu dilihatnya adalah dari apakah kita sebagai investor itu bisa mempengaruhi kebijakan dari pemilik perusahaan tempat kita berinvestasi. Kalau kita bisa mempengaruhi atau dalam tanda kutip kita bisa ikut nyetir gitu ya, kebijakan yang akan diambil oleh pemilik perusahaan tempat kita berinvestasi, maka itu diasumsikan kita punya pengaruh yang signifikan. Tapi kan bisa jadi kita investasi hanya investasi aja, tapi ya kita tidak punya pengaruh apa-apa. Nah, biasanya kalau investasinya nilainya kecil, maka kita hanya berinvestasi sekedar sebagai investor, tapi kita tidak punya pengaruh signifikan. Dipastikan kalau kita punya jumlah lembar sahamnya itu persentasenya besar di perusahaan itu, biasanya kita signifikan kepemilikannya, atau gitu ya, atau bisa juga kita punya sahamnya kecil aja sebenarnya gitu ya, hanya 5% atau 10% gitu. Tetapi kita ini punya bargaining power terhadap perusahaan tersebut. Misal gitu, kita ini sebagai supplier utamanya dia. Jadi, ada satu bahan baku misalnya kita supplier utamanya. Nah, itu kita punya kekuatan bahwa kalau misalnya kita berinvestasi di tempat dia, maka dia akan sangat tergantung pada kita ya. Karena misalnya supplier untuk bahan baku tersebut hanya sedikit atau kompetisi harganya sangat besar gitu ya. Nah, sehingga kalau dia nggak nurut sama kita gitu kan, cost-nya dia, COGS-nya dia akan tinggi sehingga labanya akan turun. Itu menjadi suatu hal yang berbeda ya. Kita punya sahamnya sedikit tapi kita bisa signifikan nyetir si pemilik perusahaan. Nah, itu bisa dimungkinkan seperti itu. Atau bisa juga pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya, belum lama juga, bahwa ada satu perusahaan yang hampir kolaps gitu. Nah, itu hampir kolaps, kemudian si investor-investor besarnya ini tidak berani menanggung. Ya, hutang-hutang perusahaan tersebut di bank nggak berani nanggung. Tapi ternyata ada investor yang kepemilikannya hanya 10%. Dia berani menjamin ya, perusahaan yang hampir kolaps itu di bank. Nah, sehingga
Walaupun kepemilikannya dia kecil, tapi karena dia menjamin hutangnya perusahaan tersebut, maka dia bisa nyetir nih, bisa ikut mengelola perusahaan tersebut. Nah, maka dia dibilang di situ punya pengaruh signifikan. Ya. Tetapi secara umum, di dalam buku Kiso, ini dikatakan bahwa kepemilikan signifikan dan tidak signifikannya adalah dilihat dari persentase kepemilikan ini. Ketika kepemilikannya kurang dari 20% dari total saham beredar perusahaan tersebut, maka dia dikatakan tidak signifikan, tidak punya pengaruh yang signifikan. Sementara kalau kepemilikannya 20% ke atas, gitu ya, maka dia dikatakan punya pengaruh yang signifikan. Ya, baik. Ketika kepemilikan itu kurang dari 20%, tadi diasumsikan, ya walaupun tidak semua, tadi seperti apa namanya kasus-kasus khusus yang saya jelaskan tadi, diasumsikan bahwa dia punya pengaruh yang tidak signifikan. Jadi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, artinya dia hanya pemilik saham pasif saja. Nah, maka kalau kondisi ini terjadi, investasi sahamnya diakui sebesar fair value-nya atau nanti akan dicatat dengan metode fair value. Ya. Sementara kalau kepemilikan yang signifikan 20% ke atas, 20 sampai 50% gitu ya, maka dianggap investor itu punya pengaruh yang signifikan pada perusahaan investasi tadi sehingga dia dapat mempengaruhi kebijakan manajemen dari tempat dia berinvestasi. Nah, di sini nanti pencatatan dan penilaian investasinya akan diakui dengan metode equity. Dia akan beda pengakuan. Ya. Nah, kemudian kalau kepemilikan di atas 50%, ini logikanya pasti signifikan. Ya, dia akan dicatat dengan metode equity juga, namun kalau kepemilikan dari 50%, nah biasanya ini akan terjadi hubungan induk dan anak. Jadi si investornya menjadi induk perusahaan, investasinya jadi anak perusahaan. Nah, jika terjadi seperti ini, maka nanti perusahaan investornya, si induk perusahaan harus membuat namanya konsolidasi laporan. Tapi pencatatnya dengan metode equity. Nah, khusus untuk yang kepemilikan itu 50% ini akan pelajari nanti di materi advance accounting. Ya, yang kita pelajari di akuntansi keuangan 2 baru yang ini. Yang kepemilikan di bawah 20% dan 20 sampai 50%. Yang di atas 50% di mana harus membuat laporan konsolidasi. Nah, itu nanti akan Anda pelajari di materi advance accounting. Oke. Baik, sampai sini dulu cukup bisa dipahami penjelasan saya. Baik, guys, lanjutkan. Oke, nah ini kita lihat langsung saja ya. Untuk perbedaan gitu, perbedaan bagaimana kita melakukan pencatatan ketika tadi kepemilikannya kurang dari 20%, maka kita akan mencatat dengan dan menilai dengan metode fair value atau metode cost. Sementara kalau kepemilikan 20 sampai 50%, kita akan mencatat dengan metode equity. Bedanya apa? Ketika kita berinvestasi dalam bentuk investasi saham, tadi harapannya ada dua kan ya. Pertama, yang kita harapkan adalah dapat dividen, kemudian dapat EPS. EPS-nya kan pembagian laba dari perusahaan, gitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah akan mengakui unrealized gain kalau ada selisih antara harga pasar dengan harga perolehan investasi di akhir periode. Nah, kita lihat satu-satu. Ketika kepemilikan kurang dari 20% dan asumsinya dia tidak punya pengaruh signifikan, maka biasanya investasi itu sifatnya adalah trading, sekuritis, jangka pendek bisa investasi. Ya, kalau kita nggak punya pengaruh signifikan, tuh biasanya tujuan investasinya adalah saya investasi jangka pendek, mencari tadi selisih harga antara harga pasar dengan harga perolehan. Ketika ada kenaikan, ya udah saya lepas saja, saya jual. Jadi saya dapat gain ya, gitu ya. Nah, biasanya tujuannya adalah itu. Kalau kepemilikannya tidak signifikan, kurang dari 20%. Nah, maka tadi ketika kita adalah jangka pendek dan kemudian kita mengharapkan ada selisih gain atau selisih harga dari harga pasar dengan cost-nya, otomatis kita akan mengakui gitu ya, unrealized gain dan unrealized loss-nya ketika terjadi selisih harga
fair value atau harga pasar dengan harga perolehannya. Kita akan mengaku sebagai unrealized gain. Nah, sementara kalau kepemilikannya 20 sampai 50%, kita punya pengaruh yang signifikan. Kalau kita bisa nyetir perusahaan itu, biasanya umumnya investasi adalah jangka panjang. Ya, karena kita bisa mengendalikan perusahaan itu, gitu kan. Ya, kita nggak akan jual cepat-cepat gitu. Nah, sehingga ketika ada perubahan harga pasar, ya kita nggak usah peduli. Jadi kita tidak usah membuat jurnal apa. Karena tujuannya adalah kita benar-benar berinvestasi di situ, kita bisa ikut mengelola perusahaan itu. Jadi diasumsikan kita ikut sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi kalau ada selisih harga pasar, kita tidak akan mengakui karena kita tidak akan apa ya, membutuhkan gain atau loss dari selisih harga pasar. Oke, itu untuk perlakuan unrealized gain dan loss dari selisih harga pasar dengan harga perolehan. Sampai sini bisa dipahami perbedaan antara yang fair value dengan equity. Baik, nanti akan diperjelas dengan jurnal ya. Nah, kemudian berikutnya, tadi yang diharapkan dari investasi saham adalah kita terus investor akan dapat return dari dividen ya. Ketika perusahaan tempat kita berinvestasi itu mengumumkan dividen, maka investor dapat dividen. Ketika investor dapat dividen, kalau dia itu kepemilikannya tidak signifikan, kurang dari 20%, maka ketika dia dapat dividen akan diakui sebagai dividen revenue. Ya, akan diakui sebagai dividen revenue. Nah, sementara ketika kepemilikannya itu signifikan, ya, signifikan itu kan artinya kita bisa ikut mengelola perusahaan ya. Maka ketika kita dapat dividen, itu akan diakui sebagai pengurang investasi, bukan sebagai revenue, bukan sebagai dividen revenue. Tapi akan dianggap mengurang investasi. Loh, kok bisa ya? Kita dapat dividen, kita dapat duit, malah investasi kita dianggap berkurang. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah karena ketika kita punya kepemilikan yang signifikan, maka tadi kita dianggap atau kita dianggap bisa mempengaruhi jalannya perusahaan, ikut mengelola perusahaan, ikut nyetir perusahaan. Maka kita dianggap juga sebagai pemilik perusahaan. Ya. Anda ingat ketika kita punya perusahaan lalu kita mengumumkan dividen, apa yang dikurangi? Jurnal pengumuman dividen masih ingat kan? Retail earning pada dividen payable kan? Nah, ya kan? Ketika dividen yang kita umumkan itu mengambil jatahnya return earning, returnnya berkurang kan? Sementara return earning itu adalah komponen dari equity. Nah, berarti ketika kita umumkan dividen, maka modalnya berkurang, equity-nya berkurang kan? Nah, asumsinya seperti itu. Karena kita sebagai investor ini signifikan, dianggap sebagai pemilik perusahaan juga, maka ketika kita memperoleh dividen, artinya perusahaan yang kita kelola mengumumkan dividen, modalnya berkurang kan? Nah, modal yang kita miliki di perusahaan tempat kita berinvestasi itu kan sebesar investasi yang kita tanam. Nah, sehingga kalau kita terima dividen sebenarnya itu kurangi investasi kita gitu. Ya, logikanya dari equity-nya tadi. Ya. Oke. Berikutnya, ketika ada pembagian IPS atau pembagian laba gitu ya, atau eh, ikut menanggung rugi gitu ya. Ketika kepemilikan itu tidak signifikan, jadi kepemilikan cuma sedikit, maka perusahaan investor itu tidak akan mendapatkan bagian laba atau juga dia tidak harus menanggung rugi dari tempat dia berinvestasi. Berbeda kalau kepemilikannya signifikan, ketika investasinya itu dapat laba, dia akan dapat bagian. Tapi kalau tempat dia berinvestasi itu rugi, dia juga harus ikut tanggung. Nah, maka ketika kepemilikannya kurang dari 20% tidak signifikan, maka saat ada pembagian EPS karena dia nggak dapat ya no entry, dia nggak akan mencatat apa. Ya. Tapi ketika kepemilikannya signifikan, ketika
kepemilikan yang signifikan, maka saat ada pembagian laba, si investasi membagi laba atau membagi EPS, maka dia akan dapat laba dan diakui sebagai revenue, ya, revenue from investment, pendapatan dari investasi di kreditnya, dan kemudian akan menambah nilai investasinya dia. Jadi di debitnya investment, di kreditnya adalah revenue from investment. Nah, sebaliknya, ketika si investasinya rugi, maka dia harus ikut menanggung rugi tersebut. Kalau dia ikut menanggung rugi, berarti dia harus mengakui sebagai loss. Dan ketika dia mengakui sebagai loss, maka itu akan mengurangi nilai investasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Ingat ya, jadi ketika kepemilikannya kurang dari 20% atau tidak signifikan, ketika ada tempat dia berinvestasi itu membagi EPS, gak usah dipedulikan, gak akan ada juga ini. Jadi ketika dia investasinya signifikan, maka dia akan akui itu sebagai revenue investment dan nilai investasi. Eh, Keputus ya barusan. Supaya harusnya bisa jadi halo, Putus, Mem. Maaf, Mem, putus-putus. putus-putus ya. Oke, sampai mana tadi? Yang pembagian laba ini masih bisa didengar tadi ya? Sih. Oke, ya, jadi sekali lagi, ketika dia di kepemilikannya signifikan, maka ketika ada si perusahaan tempat dia berinvestasi dapat laba, maka dia akan mengakui memperoleh revenue dari investasi dan menambah nilai investasi. Sementara kalau perusahaan tempat dia berinvestasi rugi, dia harus ikut tanggung kerugian. Ya, dan diakui sebagai loss dan kemudian mengurangi nilai investasi. Ini contoh jurnalnya. Kita akan langsung bandingkan dengan satu transaksi yang sama, gimana sih perlakuannya kalau misal kepemilikan yang tidak signifikan dan kita catat dengan metode fair value, atau ketika kepemilikannya dianggap signifikan dan dicatat sebagai metode equity. Contoh, 2 Januari 2019, PT Jaya mengakuisisi 48.000 lembar saham dari PT Abadi. Jadi di 2 Januari 2019, PT Jaya beli sahamnya PT Abadi sebanyak 48.000 dengan harga 10 per lembarnya. Berarti totalnya 10 kali 8 ya, para sobat. Oke. Ketika membeli investasi jumlahnya sama. Mau kepemilikan signifikan atau tidak signifikan jumlahnya sama. Debitnya equity investment 420.000. Debitnya cash 420.000. Dengan metode equity yang signifikan sama juga. Ya. Kemudian kita lihat oleh bedanya di sini. Selama 2019, PT Abadi melaporkan net income 200.000. Artinya, di sini nanti si investor ada kemungkinan mendapat bagian dari net income-nya PT Abadi ini. Jadi PT Jaya, dia ada kemungkinan dapat bagian dari labanya PT Abadi. Dapatnya berapa? Dapatnya sebesar persentase kepemilikannya dia. Karena kepemilikannya 20%, ya asumsinya dia akan dapat 20%-nya. Tadi kalau kepemilikannya tidak signifikan, kalau dicatat dengan metode fair value, ketika tempat dia berinvestasi dapat laba, dia tidak akan dapat. Dan tempat dia berinvestasi rugi, dia juga nggak ikutan, nggak ngaruh. Jadi nggak usah bikin jumlah. Sebenarnya, kalau kepemilikannya dia signifikan, yang dicatat dengan metode ini, berarti ketika PT Abadi membuka laba, dia akan dapat 20%-nya. Jadi 20% dari 200.000. Sehingga dia dapat 40.000. Tadi, ketika dia dapat laba, dia akan mengaku itu sebagai revenue from investment 40.000 dan menambah nilai investasinya. Debitnya equity investment 40.000, kreditnya revenue from investment 40.000. Oke, sampai sini sudah terlihat bedanya ya, pengakuan perolehan laba dari investasi yang tidak signifikan investasinya dengan yang signifikan investasinya cukup jelas. Bisa dipahami ya.
Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi ada kemungkinan harga pasar saham itu berubah. Nah, ketika di akhir tahun harga pasarnya itu berubah, tadinya kan belinya harganya adalah 10. Nah, sekarang di akhir tahun harga pasarnya jadi 12 dolar. Ini naik dong ya. Satu lembarnya jadi naik 2 dolar. Nah, saat dia itu punya investasi yang tidak signifikan, dia akan catat dengan metode fair value, gitu ya. Kan dia akan akui selisih yang 2 lembar ini, ya, dari 12 dikurangi 10 per sahamnya, per lembar sahamnya itu sebagai unrealized gain. Jadi per satu lembarnya tadi ada selisih harganya 2 dolar dan jumlah lembar sahamnya adalah 4.800. Sehingga kita kalikan 2 kali 4.800, totalnya adalah 96.000. Gitu. Nah, 96.000 ini oleh investor diakui sebagai unrealized gain. Ya, sebagai unrealized gain, mulai dari income 96.000. Kemudian di debitnya adalah fair value adjustment, penyesuaian atas harga pasar saham. Sementara kalau kepemilikannya signifikan, tadi saya katakan biasanya investasinya adalah jangka panjang. Sehingga kalaupun ada kenaikan harga pasar, dia nggak akan peduli karena investasi itu tetap akan dipegang. Nah, sehingga ketika ada selisih harga pasar yang tidak berpengaruh apa-apa, jadi di sini adalah nah, berikutnya adalah ketika si investasi itu mengumumkan dan membagi dividen. Misalnya di sini di 28 Januari PT Abadi mengumumkan dan membagi dividen totalnya 100.000, totalnya 100.000. Maka logikanya tadi si investor gitu ya, si PT Giant ya, karena dia punya kepemilikan 20%, maka dia akan dapat bagian dividennya 20% dari total yang dibagi. Totalnya dibagi 100.000, maka 20%-nya, 20% kali 100.000 adalah 20. Jika kepemilikan investasinya adalah tidak signifikan, maka dia akan akumulasi dengan metode fair value tadi. Dia dapat duit, dapat cash masuk, ya, 20% dari 100.000, 20.000 cash debit, debitnya diambil sebagai dividen revenue. Sementara kalau kepemilikannya signifikan tadi, ketika dia dapat dividen, dia tetap akui dia dapat duit 20, tapi mengurangi nilai investasi. Investmentnya jadi di kredit. Yang saya jelaskan tadi. Oke, sampai sini untuk investasi saham. Ada yang mau ditanyakan, teman? Gimana teman-teman kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Mas Mem. Kita dengar ya? Suara, sorry. Suaranya bisa didengar nggak? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bentar. Kok suaranya nggak? Ya suara Anda ya?
Boleh coba silakan diulang. Oke, oke, saya lepas ini saya. Earphone saya baru jelas. Gimana, gimana? Hmm. Hmm. Betul. Jadi ketika kita beli sahamnya perusahaan lain, itu kan kita melakukan investasi ya. Investasi kalau kita ingat itu adalah komponen dari aset gitu ya, komponen dari harta. Nah, tinggal tergantung kalau investasinya sifatnya trading, maka kita taruhnya di current asset, di harta lancar, ya kan? Sementara kalau investasinya itu sifatnya adalah available for sale atau held to maturity, itu kan jangka panjang tuh. Maka kita taruhnya adalah di aset jangka panjang. Kita tidak tetap gitu ya. Oke, cukup jelas? Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ditanyakan berarti materi investasi selesai dan ini nanti salah satu materi dari UTS ya. Jadi kita ada materi obligasi, ada materi equity. Equity nanti jurnal-jurnal ya. Yang kemarin gitu kita beli saham gitu ya. Sorry, kita menerbitkan saham, terus treasury share, terus apalagi itu kemarin kita menerbitkan saham untuk memperoleh cash, kita menerbitkan saham untuk memperoleh aktiva non cash, kita menerbitkan saham secara lamsam ya kan. Kemudian treasury share, nah itu curah-curah itu nanti TS-nya seperti itu. Kemudian investasi ini disepakati kemarin adalah equity investment aja nanti. Jadi di yang dua slide terakhir ini ya yang akan dikeluarkan dari rapat koordinasinya. Kemudian obligasi itu adalah dari biasa penerbitan perhitungan present value ya, market value obligasi, kemudian tabel amortisasi untuk dua periode, kemudian jurnal penerbitan, jurnal bayaran bunga pertama, jurnal penyesuaian, dan jurnal bayaran bunga kedua. Nah, itu kesepakatan untuk soal UTS ini isinya. Kemudian nanti di hari Rabu kita akan bahas yang revenue recognition dan EPS ya. Nah, nanti untuk soal UTS kan kemarin saya udah kasih contoh latihan soal UTS ya. Itu ada soal investasi juga silakan dikerjakan. Kita sekalian bahas. Di hari Rabu itu jam berapa ya?